warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil iman wal islam. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina wa rasulina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Qala Allah ta'ala a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Wa qala Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Alhamdulillah, senantiasa kita bersyukur pada Allah atas segala nikmat rahmat dan nikmatnya. Allah berikan pada kita semuanya nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan, nikmat semangat kita hadir di rumah Allah, nikmat semangat kita bersama dengan calon penghuni surga. Amin. Nikmat bersama kita mencintai Al-Quran. Semoga saja kenikmatan seperti ini terus Allah berikan kepada kita semuanya sampai kita dipanggil oleh Allah dalam kondisi yang husnul khotimah. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Salam semoga betul untuk baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di mana dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita masih di surat Al-Falaq dan surat An-Nas, disebut sebagai muawwidhatain. Dua surat yang diawali dengan a'udzu. Dua surat yang sama-sama diawali dengan kata-kata qul. Kemarin yang sudah kita baca di tafsir Zadul Masir dalam hadis Bukhari Muslim menjelaskan bahwa surat ini turun untuk mengajari kepada kita semuanya bagaimana kita ini berlindung kepada Allah dari berbagai macam gangguan dalam kehidupan kita. Menunjukkan bahwa diri kita semuanya ini adalah makhluk yang lemah, makhluk yang sangat sensitif sekali terhadap gangguan-gangguan di luar kita. Termasuk kita ini digigit nyamuk saja sudah rasa sakit dan gangguan. Ada hujan 2 hari, Senin dan Selasa beberapa waktu yang lalu, muncul banyak orang yang ngantuk. Udara agak sedikit dingin, muncul orang yang pilek, gitu ya. Jadi betapa kita ini ternyata dari sisi fisik kita ini sangat lemah, dari sisi rohani kita juga lemah. Sebagaimana Allah sampaikan kepada kita semuanya bahwa manusia itu tercipta dari 2 hal. Yang pertama dari tanah, setelah tercipta dari tanah selesai, kemudian Allah Subhanahu wa taala sampaikan kepada kita semuanya, wa nafakhtu fihi min ruhi, dan aku tiupkan ruhku. Sehingga ketika kita semuanya menjadi makhluk yang istimewa inilah asalnya dari tanah, dan tanah akhirnya diberi oleh Allah berupa ruh, sehingga jadilah kita, kata Allah Subhanahu wa taala, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sungguh kita semuanya ini diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala sebaik-baik bentuk. Sebaik-baik bentuk. Karena sebaik-baik bentuk inilah ada di antara kita semuanya yang mampu mempertahankan kebaikan ini, ada yang tidak mampu mempertahankannya. Orang-orang yang mampu mempertahankan kebaikan berarti dia mampu untuk menjadikan hidupnya senantiasa ruh itu yang dikembangkan. Ruh yang senantiasa diikuti, bukan jasad yang terus untuk hawa nafsu yang terus untuk diikuti. Sebagaimana contoh ketika kita semuanya
lagi nonton bola. Ini bapak-bapak suka nonton bola? Pas nonton bola tiba-tiba ada suara Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dilanjutkan nonton atau di mana cari suara Allahu Akbar? Kagetnya. Kalau kita melampiaskan kepuasan nafsu jasad kita, terus kita lanjutkan nonton bola sampai sholat subuh, misalkan saja. Apa ada seperti itu? Ya, tentunya ada. Tapi di sini nggak ada ya. Di sini nggak ada. Ya. Jadi jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, inilah kenapa di sini Allah mengajari kepada kita semuanya dengan surat Al-Falaq dan An-Nas ini mengajari apa? Kita ini makhluk yang lemah. Ketika kita mampu menjadikan orang-orang yang Allah telah berikan tadi lakon falak dan insan fi ahsani taqwim, ternyata kata Allah Subhanahu wa taala, "Tsumma radadnahu asfala safilin." Manusia ternyata nanti ada yang tidak mampu untuk mengontrol dirinya. Ya, ini berarti melampiaskan hawa nafsunya. Ketika tidak mampu mengontrol dirinya, itulah kata Allah menyebutkan "Tsumma radadnahu asfala safilin." Dikembalikan lagi kepada tempat di mana yang asal usulnya, yaitu yang asfala safilin. Tetapi kata Allah Subhanahu wa taala, hilang kecuali ada orang yang tidak begitu. Orang-orang yang mampu mengontrol dirinya diisi dengan amanu wa amilus shalihat. Ya, ini senantiasa menjadi orang yang beriman dan beramal. Insya Allah seperti kita hadir di sini ini berarti kita mampu mengontrol diri kita. Amanu wa amilus shalihat. Sehingga di surat Al-Falaq dan An-Nas inilah sebagaimana kemarin asbabun nuzulnya dalam tanda petik gitu ya. Yang dikorbankan siapa? Yang dikorbankan siapa? Rasulullah Muhammad SAW. Sosok Nabi, sosok Rasul yang berakhlak mulia, diceritakan kemarin disihir oleh siapa? Babin bin Aqsam, orang Yahudi, disihir oleh orang Yahudi. Gitu ya. Kenapa Rasulullah harus yang disihir? Itulah Allah mengajari. Ya, mengajari kepada siapa? Mengajari kepada kita semuanya bagaimana kita berlindung kepada Allah, bahwa manusia itu adalah didesain oleh Allah. Dhaifah. Kita ini manusia yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala lemah. Jadi laqad khalaqnal insana fi kabad. Sungguh telah didesain oleh Allah Subhanahu wa taala kita ini manusia yang fi kabad. Dalam posisi yang serba gitu ya. Jadi kita lemah dalam kesusahan, kita dalam kekurangan, kita belum kesal. Innal insana khuliqa halu'a. Kita semuanya didesain oleh Allah dalam posisi yang lemah. Tetapi ketika Allah mendesain kepada kita semuanya lemah ini, Allah sudah menyiapkan obatnya. Allah sudah menyiapkan solusinya. Nah, itulah Allah Subhanahu wa taala yang luar biasa. Makanya Allah sampaikan kepada kita semuanya, Yasin wal Qur'an Al-Hakim. Surat apa? Yasin. Sehingga membaca surat Yasin, kita yang punya Al-Quran ini yakin bahwa Al-Quran isi-isi yang ada di dalamnya itu mulai dari surat Al-Fatihah sampai surat An-Nas akan membawa diri kita semuanya penuh dengan kehidupan-kehidupan yang nanti ada nilai bijaksana Al-Hakim, penuh dengan kebijakan sesuatu yang kebaikan-kebaikan. Di sini sehingga Allah sampaikan kepada kita semuanya dalam surat Al-Falaq untuk mengajarinya. Di beberapa tafsir menjelaskan kul, karena awal kali pertama kali ketika Rasulullah Muhammad SAW dalam tafsir Bukhari Muslim itu dijelaskan kul ya Muhammad. Ketika Rasulullah Muhammad SAW dalam posisi yang tersihir itulah, terus akhirnya Allah sampaikan di sini kul ya Muhammad. Katakanlah ya Muhammad, bagaimana untuk menghilangkan sihir yang oleh Labid bin Aqsam itu ada 11 ikatan. Jadi rambut dan sisir Rasulullah SAW yang sudah putus-putus itu, yang sudah lepas itu ditali, diikat, dan ikatan itu jumlahnya ada 11 ikatan.
Begitu dibacakan kul ya Muhammad, a'udzu birabbil falaq, kul a'udzu birabbil falaq, satu ikatan lepas. Dibacakan min syarri ma khalaq, lepas yang kedua. Wa min syarri ghasiqin idza waqab, yang ketiga lepas. Wa min syarri naffaatsati fil 'uqad, ikatan yang keempat lepas. Wa min syarri hasidin idza hasad, yang kelima juga lepas. Jadi lepasnya ikatan sihir Rasulullah tadi, yang membaca siapa? Yang baca siapa? Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sampai terakhir minal jinnati wan nas, berarti berapa ayat? Ada 11 ayat, 5 tambah 6, 11 ayat, sehingga semua daripada ikatan-ikatan tadi akan lepas. Jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kembali lagi di sini kita ini diajari oleh Allah Subhanahu wa taala, karena kata kul di sini para musyrik berikan keterangan. Kalau kul itu merupakan perintah Allah kepada Rasulullah, kenapa harus dicantumkan di dalam Al-Quran? Kenapa tidak langsung saja ayatnya itu bunyinya adalah a'udzu birabbil falaq dan selanjutnya? Para musyrik berikan keterangan, kul hikmahnya yang dicantumkan di dalam Al-Quran, di dalam surat Al-Falaq ini, hikmahnya salah satunya adalah menunjukkan bahwa Al-Quran itu bukan karangan Nabi Muhammad SAW. Buktinya apa? Buktinya ada kata-kata kul, tetapi membacanya jangan pakai huruf kaf. Kalau pakai huruf kaf nanti artinya menjadi makan. Jadi bacanya harus pakai qaul, kul, bukan kul. Bedanya di mana kul dengan kul? Jadi di tenggorokan kita, kalau kul itu agak di depan, kalau qaf itu agak di belakang sini, kul. Tapi enaknya bacanya pakai kaf atau pakai qaf? Ya nggak pakai kaf. Apalagi kalau kita baca surat Al-Ikhlas dibaca sekian kali, itu biasanya nggak pakai qaf, pakai makanlah dia, makanlah, bukan kata-kata tapi makanlah. Kalau kul itu dari kata-kata qala yaqulu kul. Tapi kalau kul yang pakai kaf itu dari akala yaqulu kul, artinya makan. Yaqul artinya berarti sedang makan. Sehingga kul katakanlah. Jadi yang harus kita bedakan ya dalam pengucapannya. Jadi jemaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Berikutnya lagi kita baca bunyinya apa? Ta'udzu. Jelas ya. Yang kedua ta'udzu. Yang ketiga ta'udzu. Yang benar mana? Yang benar mana? Semuanya benar. Karena semuanya bahasa Arab. Semuanya bahasa Arab ini. Ya. Sama-sama. A'udzu pakai zal ya, yang pertama pakai dal, sedangkan yang kedua pakai dal, yang terakhir pakai hamzah dan dal. Yang sering kita pakai itu yang atas, bawah, atau tengah, atau yang tengah. Banyak di antara kita milih yang tengah. Nah, kenapa? Itu yang paling mudah diucapkan. Padahal dari sisi makna akan berbeda ketika disambung dengan a'udzu birabbil falaq. Tetapi kalau dari sisi kata bahasa ini aja semuanya benar, karena semuanya ada maknanya. A'udzu pakai dal yang atas sendiri itu dari sisi fi'il madinya ada ya'udzu, artinya adalah berdiri duduk. Ada ya'udzu artinya berlindung. Tetapi kalau yang tengah menggunakan dal itu dari kata-kata ada ya'udzu, sehingga muncul kata-kata
Idul Fitri, artinya kembali. Sehingga kalau kita mengucapkan kata-kata a'udzu, artinya aku kembali. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Berarti aku kembali kepada Allah dari setan. Jadi kalau pakai dal. Kalau yang pakai hamzah, sebagaimana yang ada di dalam ayat kursi, wala ya'uduhu hifdhuhuma wa huwal 'aliyyul 'azim. Wala ya'uduhu, Allah itu tidak merasa berat. Untuk apa? Ngopeni semua apa yang ada di langit dan di bumi itu Allah nggak merasa berat. Tetapi di sini kalau kita menggunakan aku itu, maka menjadi maknanya aku merasa benar. Jadi semuanya benar karena semuanya memang ada lafadznya di dalam bahasa Arab. Tetapi sekali lagi bila disambung dengan bil falaq, berarti yang benar nomor 1. Ya. Jadi lafadz ini sering kita gunakan sebelum kita membaca Al-Quran. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Aku berlindung. Kalau menggunakan a'udzu billah, berarti artinya aku kembali kepada Allah yang tadi dari setan. Jadi banyak kita begini yang kedua ini ya. Jadi campur antara setan dengan Allah dicampurkan. Yang terakhir justru lebih parah lagi. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Aku merasa berat kepada Allah dibandingkan setan. Lebih suka kemana? Setannya. Gitu ya. Kadang-kadang ada yang ketika lomba itu kan, atau ketika ada acara tertentu, muridnya itu kadang-kadang mengucapkan nilai yang terakhir. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Aku merasa berat kepada Allah. Jadi harus difasihkan ya makhorijul hurufnya. Nah, kembali kemana tadi ya? Ta'udzu. Kenapa kita semuanya disuruh berlindung? Tadi yang sudah kita amali bahwa manusia itu diciptakan oleh Allah, didesain oleh Allah dalam kondisi posisi yang lemah. Ini yang harus kita sadari. Kalau kita tidak mampu menyadari bahwa diri kita adalah makhluk yang lemah, ya pasti nanti akan muncul sesuatu yang kesombongan. Bahkan kita semuanya ya, dulu sebagai seorang hamba itu tidak pernah lepas untuk kita senantiasa berlindung kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa ta'ala, benarkah kita ini layak untuk berlindung kepada Allah Subhanahu wa ta'ala? Ya. Ketika kita semuanya dalam posisi hujan, ya hujan. Kebetulan barusan sakit, ya gitu ya. Tapi khawatir kalau kehujanan tambah sembuh atau tambah sehat? Tambah sembuh. Kalau dia mengkhawatirkan, ini saya barusan pilih ini kehujanan, nanti khawatir kalau tambah sakit, akhirnya bagaimana caranya? Caranya melindungi diri dengan payung atau mungkin dengan jas hujan. Nah itu bentuk merupakan ketika kita posisi lemah, berarti itu berlindung. Ketika kita tahu bahwa panas matahari itu tidak baik untuk diri kita kalau terkena terus, sehingga di antara kita semuanya membangun rumah. Dengan rumah itu ternyata untuk apa? Melindungkan diri kita dari hawa panas, dari hawa dingin, dari pencurian, sehingga kita membuat sebuah rumah. Lalu bagaimana dengan ayat ini? Allah sampaikan kepada kita semuanya, ya ayyuhan nas, antumul fuqara'u ilallah, wallahu huwal ghaniyyul hamid. Wahai manusia, antumul fuqara', kamu semuanya adalah orang-orang yang fakir. Fakir itu apa? Fakir itu apa? Fakir itu orang yang butuh.
senantiasa kita butuh. Kamu semuanya pasti menjadi orang-orang yang butuh. Butuh kepada siapa? Kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Karena Allah yang senantiasa akan mencukupi semua dari apa yang kita butuhkan. Dan Allah itu juga maha terpuji. Di dalam tafsir dijelaskan di sini tafsir Muyassar ya. Ya ayyuhan nas antumul muhtajuna ila Allah fi kulli syai'in. Kamu semuanya ini membutuhkan kepada bantuan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam segala hal. Maaf, kita bisa melihat karena kita punya mata. Mata ini belinya dari Amerika atau dari Cina? Dikasih oleh Allah gratis. Ja'ala lakumus syam'a wal absar, gratis dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada orang, aku tidak butuh Allah. Nah, ada orang kafir mengatakan, aku tidak butuh Allah. Karena saking Allah itu maha kasih dan sayang. Oh, kamu manusia, makhluk saya. Ya tetap saja dikasih oleh Allah berupa mata. Masya Allah, itu saking kasih sayangnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kadang-kadang kita tidak menyadari, ya. Oleh karena itu, lantas tadununa anhu tarfata ain. Kamu semuanya tidak mampu untuk meninggalkan bahwa kamu itu membutuhkan kepada Allah walaupun cuma sekejap mata. Sehingga setiap saat kita semuanya di bacaan zikir setelah selesai sholat sering kita mengucapkan kata-kata Ya Hayyu Ya Qayyum bi rahmatika astaghis. Terus apa sih? Aslih li sya'ni kulli akhirnya. Jadi ya Hayyu Ya Qayyum bi rahmatika astaghis aslih li bisa di ya. Wala takilni ala tarfatan, wala takilni, dan jangan kamu berbebani kepadaku walaupun cuma sekejap mata. Jadi semuanya ya Hayyu Ya Qayyum bi rahmatika astaghis. Wahai zat yang maha hidup, wahai zat yang mengurusi semua makhluk, ya Hayyu Ya Qayyum bi rahmatika astaghis. Karena rahmat-Mu ya Allah, aku memohon kepada Engkau. Bi rahmatika astaghis. Aslih li fisati. Perbaikilah terus semua apa yang aku miliki yang telah Engkau beri. Mataku ya Allah perbaiki terus, telingaku ya Allah perbaiki terus, ya, termasuk jantung kita. Jantung kita ketika kita semuanya tidur, jantung itu yang mendetakkan siapa? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Buktinya ketika kita semuanya tidur, ya tidur. Akhirnya kita nggak pernah ngopeni lagi jantung. Itu urusannya siapa? Allah yang disebut namanya Al-Qayyum. Oleh karena itu ketika kita semuanya merasa bahwa diri kita ini adalah butuh kepada Allah, karena kita butuh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, itulah akhirnya kita menjadi orang-orang yang akan senantiasa ingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika kita semuanya merasa memperlindungkan diri kita pada Allah, maka Allah akan melindungi kepada kita semuanya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, sering kita jumpai orang yang korupsi. Orang yang korupsi itu namanya apa? Apa? Koruptor. Bedanya orang korupsi dengan koruptor itu apa? Apa bedanya? Bedanya, orang korupsi itu orang yang mengambil uangnya milik siapa? Milik orang lain atau milik negara? Milik negara yang belum ketangkap. Kalau koruptor orang yang mencuri uang atau benda milik negara yang sudah ketangkap. Banyak koruptornya atau banyak korupsinya? Lalu orang berpikir, bagaimana biasanya tidak menjadi koruptor? Caranya gimana? Ya sering nyambangi sing bagian tangkep, betul ya?
Setiap bulan dikasih, setiap bulan dikasih, setiap bulan dikasih. Kira-kira ditangkap nggak? Tidak. Berarti artinya orang yang korupsi tadi itu bisa dilindungi. Akhirnya tidak begitu. Dan kita pun juga begitu. Kita mengucapkan Qur'an oleh Allah kepada Allah Subhanahu wa taala, kita ini gitu ya, merasa diri kita ini minta perlindungan kepada Allah atau tidak. Kalau tadi orang yang korupsi tadi bagaimana biar tetap dilindungi dan tidak takut, caranya dengan ngasih berupa upeti ya, upeti. Kalau kita tidak pakai upeti kepada Allah Subhanahu wa taala, ibadahnya pengakuan bahwa diri kita tetap butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita ini senantiasa menjadi orang-orang yang fuqara. Sehingga seperti Rasulullah kemarin dalam ceritanya bahwa Rasulullah begitu sudah sembuh dengan membaca surat Al-Falaq dan surat An-Nas, kemudian malaikat Jibril yang memberikan kepada Rasulullah Muhammad SAW, Allahu yasfika, Allah yang menyembuhkan kepada kamu. Sehingga ketika itu Rasulullah Muhammad SAW itu, para sahabat yang mengerti tentang cerita tadi langsung menghadap kepada Rasulullah, ya Rasulullah gimana? Orang yang telah melukai kamu, orang yang telah mensihir kamu itu gimana kalau aku pegang dan aku bunuh saja? Kata Rasulullah, saya ini yang menyembuhkan Allah. Tidak layak saya ini nggak suka apabila membuat keributan di masyarakat. Kalau seandainya ada pembunuhan itu kan jadi ribut sekali ya, gitu ya. Jadi muncul masalah. Tetapi kalau masalah itu diberhentikan, ya sudah selesai, gitu ya. Walaupun mungkin ada efeknya, tidak segera ketika dibunuh tadi. Nah, kembali lagi tadi, bagaimana kita semuanya ini merasa memperlindungkan diri atau tidak. Makanya Rasulullah Muhammad SAW dalam rangka kita menjadi orang yang memperlindungkan diri itu, setidak-tidaknya kita ini ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mau minum ingat kamu, mau tidur ingat kamu, mau pergi ingat kamu, lampu merah ingat kamu. Siapa kamunya? Bukan HP ya. Itu berarti bentuk kita semuanya ini senantiasa apa tadi? Stop. Bahasanya orang korupsi tadi stop. Semakin banyak setorannya berarti semakin dilindungi. Masa kita nangkep sih tiap bulan ngasih gitu. Nah, kemarin sudah ngasih Avanza, tiap bulannya ngasih sekian juta, masa tak nangkep? Nah, gitu ya. Bagi orang yang korupsi, sebanding korupsinya 1 triliun. Nah, gitu ya. Kasihnya paling cuma habis 1 miliar. Sebanding. Ya, itu teorinya begitu. Ya. Oleh karena itu jangan dirahmati Allah Subhanahu wa taala ini. Balik lagi di sini. Tadi kalau yang pertama bagaimana kita tetap meyakini bahwa kita semuanya walaupun punya uang, yakin kan yang melindungi kita adalah Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, amman yujibul mudhar idza da'ahu wa yaksitu su'a. Siapa sih sebenarnya yang mampu untuk mengabulkan doa-doa kita apabila kita berdoa? Wa yaksitu su'a, dan Allah itu yang senantiasa menghilangkan kejelekan-kejelekan yang menimpa pada diri kita semuanya. Ketika kita meyakini bagaimana ucapan a'udzubillah tadi itu betul-betul akan Allah melindungi kepada kita semuanya, manakala kita merasa bahwa diri kita ini ketika ada kesulitan hidup, yang memudahkan adalah Allah Subhanahu wa taala. Buktinya kita semuanya setiap saat itu mohon kepada Allah, Rabbana atina fid dunya, ya Tuhan kami, berikan kepada kami kebahagiaan. Doa itu doanya orang yang uangnya banyak atau orang kaya? Ya Allah, berikan kepada kami kebahagiaan. Itu doanya orang kaya atau orang yang uangnya banyak? Semuanya bisa.
Jadi semuanya uangnya banyak, nggak punya uang, jabatan tinggi atau nggak punya jabatan, semuanya kalau menurut surat Al-Baqarah tersebut sebagai dikenal dengan namanya doa satu jagat, semuanya bisa merasakan kebahagiaan. Ya, orang bahagia itu berarti penuh dengan masalah atau nggak ada masalah. Orang yang bahagia itu orang yang banyak masalah atau tidak punya masalah. Masalah selesai. Orang yang tidak punya masalah itu biasanya sudah dipanggil innalillah. Betul ya? Ini Bapak Ibu punya masalah nggak dalam hidup? Punya. Yang belum nikah, masalahnya belum nikah, belum ketemu jodohnya. Begitu ketemu jodoh, maaf, mungkin belum punya anak, masalah. Tiba-tiba anaknya banyak, yuk, masalah. Mungkin ya, begitu waktunya sekolah, masalah. Maka bagaimana ini semuanya? Orang-orang yang bahagia adalah orang-orang yang mampu menjadikan bahwa semua masalah itu sudah di-cover oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kamu bisa menyekolahkan anak kamu. Alhamdulillah, Allah yang menyekolahkan. Seperti Rasulullah yang telah disihir tadi. Apa kata Rasulullah Muhammad SAW? Saya ini yang menyembuhkan Allah. Bukan karena Rasulullah membaca surat An-Nas dan surat Al-Falaq. Bukan karena malaikat yang telah memberikan informasi bahwa Nabi Muhammad adalah telah disihir sehingga cara menyelesaikannya harus begini, bukan. Tetapi kembali pada yang menyelesaikan siapa? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Jadi oleh karena itu bagaimana kita semuanya mampu menjadikan itu semuanya apabila keinginan kita menjadi orang yang hidup bahagia tadi itu hati kita menjadi orang yang tenang. Ya, hati kita menjadi orang yang tenang artinya apa? Raditu billahi. Karena pada dasarnya semua apa yang terjadi di dunia, baik yang ada di atas bumi maupun yang terjadi pada diri kita semuanya, pada dasarnya semuanya itu sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana Allah sampaikan di sini ya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ma asaba min musibatin, gimana lanjutnya? Ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabin min qabli an nabra'aha. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala sampaikan pada kita semuanya, ma asaba, apa saja yang menimpa sebuah musibah fil ardi yang ada di bumi. Ada gunung meletus, ada banjir, ada hujan, ada kekeringan, ada apa saja yang ada menimpa pada di atas bumi ini. Walau fi anfusikum, termasuk apa saja yang ada di dalam diri kalian semuanya. Illa fi kitabin, kecuali semuanya itu sudah ada catatannya. Min qabli an nabra'aha, sebelum kami menciptakannya bumi. Kalau di dalam tafsir itu dijelaskan di sini, nah ini ya, ma'asobakum, apa saja yang menimpa pada kalian semuanya wahai manusia. Apa yang menimpa? Min musibatin, yaitu semua kejadian-kejadian yang ada di atas bumi. Ya, kejadian semua yang ada di atas bumi. Wala fi anfusikum, tidak pula yang ada pada diri kalian apa minal amro, yaitu berupa sakit, wal ju' dan lapar, wal asqam dan juga sama yang sakit ya. Illa huwa maktub, kecuali dia tadi kita sakit, jodoh kita siapa, terus kemudian kita merasakan kelaparan apa, yang terjadi di keluarga kita ini apa, semuanya itu sudah termaktub. Di mana? Fil lauhil mahfuz, yaitu di lauhul mahfuz. Min qabli an tukhlaqal al-khaliq, sebelum diciptakannya makhluk termasuk langit dan bumi. Jadi
tentang semua yang terjadi di atas bumi tahun 2026 Juli 2026 ini, itu semua apa saja kejadian baik diri kita maupun yang ada di alam itu sudah tercatat di Lauhul Mahfuz sebelum langit dan bumi. Makanya kisah tentang surat An-Nas dan surat Al-Fatah, para fasih berikan keterangan, apakah Quran itu turun karena asbabun nuzulnya? Dijawab tidak. Gitu ya. Jadi Al-Quran itu sudah ada sebelum. Jadi seperti Rasulullah yang dalam hadis tersebut dijelaskan tersihir oleh orang Yahudi, gitu ya. Apakah turunnya surat An-Nas dan Al-Falaq itu karena Rasulullah disihir? Bukan. Sebelum Rasulullah lahir, sebelum Labid bin Asad yang mensihir Rasulullah itu lahir, surat An-Nas dan Al-Falaq sudah ada. Kisah tentang Tabbat Yada Abi Lahab wa Tab menceritakan tentang Abu Lahab yang menghalangi, merintangi, mengganggu dakwah Rasulullah Muhammad SAW yang dibantu oleh istrinya. Itu pada tahun berapa? 600 ya, 600 Masehi. Apakah surat Al-Lahab itu turun karena Abu Lahab mengganggu kepada Rasulullah? Bukan. Surat Al-Lahab sudah tertulis di Lauhul Mahfuz sebelum langit dan bumi diciptakan. Masya Allah. Berarti yang hebat siapa? Itulah tadi banyak kita semuanya ini berlindung pada siapa? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi yang bisa mengangkat semua dari kepedihan, kesulitan, kesusahan kita ini adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya ucapan kita raditu billahi, ya Allah, aku puas dengan Engkau yang tetapkan terhadap diri kami. Makanya orang-orang yang membaca surat Al-Falaq dan surat An-Nas, untuk kita jadi orang yang bersyukur, tidak harus menunggu kaya raya. Berapapun uang yang kita miliki, kekayaan apapun yang kita Allah berikan pada kita semuanya, tetap kita harus mengucapkan Alhamdulillah. Ini kebahagiaan yang sungguh luar biasa. Karena ada orang yang dia itu sudah per bulan gajinya 500 juta. Per bulan gajinya 500 juta. Tetapi belum bisa bersyukur. Ada gaji per bulan 500 juta, belum bisa bersyukur. Ada? Orangnya di sini kan? Bukan. Kalau orang per bulan gajinya 500 juta itu biasanya nggak mau duduk seperti ini, nggak mau. Duduknya di mana? Oh, di kafe. Orang yang gaji per bulan 500 juta itu ternyata masih korupsi gitu ya. Tapi menjadi koruptor enggak, belum ketangkep. Yang berikutnya lagi kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, wa iyam saskallahu bidurrin fala kashifa lahu illa hu. Gitu ya. Jadi di dalam tafsir dijelaskan, dan tidaklah Allah itu menimpakan kepada kamu, dan jika Allah menimpakan kepada kamu dengan sesuatu yang kamu tidak senang, bidurrin, dengan sesuatu yang tidak kita senangi, fala kashifa lahu illa hu, maka tidak ada seorang pun yang mampu menghilangkannya, mencabutnya, kecuali hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya ketika ada seorang yang dia itu sakitnya sudah dibawa dokter ke spesialis A di Surabaya, nggak sembuh. Spesialis B di Surabaya nggak sembuh. Sama-sama penyakitnya, anti penyakit darah, dibawa penyakit C nggak sembuh. Sampai 5 dokter spesialis nggak menyembuhkan. Padahal obat-obat berbagai macam obat sudah dicoba. Ketemu sama temannya, gitu ya. Nih, kamu sakit apa? Kelihatannya kok. Dan kamu tambah kursi, nggak tahu sakit apa ini. Teman saya ada yang seperti kamu, seperti ini. Terus dikasih obat apa? Cuma disuruh minum dengan hijau. Misalkan saja, disuruh minum dengan hijau. Begitu habis minum dengan hijau, badannya sehat ternyata. Begitu ditanya, kamu sudah sehat sekarang? Iya, berkat dengan hijau. Nah, itu berarti yang melindungi Allah dengan hijau. Dengan hijau nanti. Padahal keyakinan kita ketika kita Quran untuk Rabbil Falaq itu betul-betul nanti akan dijabai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala
apabila kita meyakini semua dari yang menimpa pada dari kita yang tidak menyenangkan itu, yang menyelesaikan hanyalah Allah Subhanahu. Kita yakini. Makanya begitu kita selesai minum, haus kita hilang, yang kita ucapkan begitu habis susu sama mangkok, akhirnya kenyang, mengucapkan apa? Mati. Biasanya lupa. Gitu. Jadi tetap harus kita mengucapkan semuanya adalah wa iyyasikallah di dalam tafsir di sini ya. Apa saja yang menimpakan kepada kamu wahai manusia, bisyai'in yadurruka dengan sesuatu yang menyakitkanmu, ya, menjadikan kamu enggak enak. Kal fakri seperti kefakiran, wal maradi dan penyakit. Fala kashifa lahu illahu, maka tidak ada yang bisa menghilangkan penyakit itu, yang menghilangkan kefakiran itu, mudarat itu, kecuali hanyalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga doa yang sering kita ucapkan, Allahumma la mani'a lima a'taita wa la mu'tiya lima mana'ta wa la yadfa'u dan jaddi minka. Ini bacaan apa ya? Setelah selesai sholat, ya setelah selesai sholat. Tapi saya lihat kadang-kadang setelah selesai sholat sebentar langsung pergi. Nanti nggak dibaca ya lagi. Nanti baca. Ini sebenarnya doa-doa zikir ini untuk memantapkan hati kita biar kita ini senantiasa dilindungi oleh Allah sebenarnya. Allahumma la mani'a. Ya Allah, tidak ada orang yang mencegahnya. Lima a'taita. Apabila engkau telah memberi, tidak ada seorang pun yang akan bisa mencegahnya. Wala mu'tiya, tidak ada seorang pun yang akan memberi apabila engkau mencegahnya. Jadi tidak ada seorang yang pun yang bisa memberi pada kita semuanya kalau Allah mencegahnya, dan seorang tidak akan bisa memberi pada kita semuanya kalau Allah yang mencegahnya. Wala yanfa'u dzal jaddi minka jaddi, dan tidaklah bermanfaat kemuliaan, kekayaan, nggak bermanfaat semuanya kecuali Allah yang jadi seperti tadi ya, orang yang per bulan itu gajinya 500 juta, berarti per hari gajinya berapa juta? Satu hari penghasilannya berapa juta? Ya, berapa? Kalau per bulan 500 juta, berarti per hari berapa juta? Berapa? 15 juta ya. Per hari 15 juta lebih. Kira-kira kalau sarapan pagi itu soto mangkok Madura berapa mangkok kira-kira? Ya cuma satu kali gitu ya, cuma satu. Terus yang dibanggakan apa sebenarnya kan gitu ya? Yang dibanggakan apa? Oleh karena itu yang memberikan kepuasan dalam hidup kita ini bukan kekayaan. Yang memberikan kepuasan pada kita semuanya ini bukan karena keluarga kita keluarga besar, bukan, tetapi hati kita masing-masing apabila dicurahkan rahmat untuk kita semuanya. Oleh karena itu jemaah dirahmati Allah SWT, sekelas Nabi Musa pun ternyata juga berlindung kepada Allah. Qala a'udzu billahi an akuna minal jahilin. Sekelas Nabi Musa. Sehingga di sini jemaah dirahmati Allah SWT sedikit lagi ya. Berikutnya lagi Nabi Musa juga begitu. Inni a'udzu birabbi wa rabbikum min kulli mutakabbir la yu'minu biyaumil hisab. Aku senantiasa berlindung kepada Allah, gitu ya, dari godaan-godaan menjadi orang yang sombong dan lain sebagainya. Ya. Termasuk juga di sini Nabi Musa. Rabbi inni a'udzu bika an as'alaka ma laysa li bihi ilm. Tuhanku, sungguhnya saya berlindung kepadamu. Senantiasa aku meminta kepadamu. Ini Nabi Nuh. Nabi Musa berlindung, Nabi Nuh juga berlindung. Wa inni u'idzuha bika wa dzurriyyataha minasyaitonir rajim. Istri Imran akhirnya ketika melahirkan kandungannya juga berlindung kepada Allah, jangan sampai kandungannya itu diganggu oleh setan yang terlaknat. Demikian pula Rasulullah juga setiap saat juga berlindung kepada Allah. A'udzu bika minal faqri wal kufri wasyirki wal nifaqi
wasum'ati warriyani. Terus apa yang menyebabkan kita semuanya tidak berlindung? Karena tidak paham. Jadi ya, segala para nabi yang dijamin oleh Allah dari segala macamnya tetap berlindung kepada Allah. Terus yang kita banggakan, kita besarkan dari diri kita ini apa? Enggak ada. Berkat itu kembali lagi kita berlindung kepada Allah bukan hanya sekedar mengucapkan kamu tuh bilang ini karena kamu tuh bilang fitness, tetapi menyadarkan diri kita bahwa diri kita adalah makhluk yang lemah, yang nanti semuanya kita akan bisa baik, kita bisa kuat. Semuanya tadi rahmat datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga Allah berikan kepada kita semuanya hidup penuh dengan rahmat Allah. Allah senantiasa melindungi kepada kita semuanya. Allah berikan kepada kita semuanya umur panjang yang barokah, rezeki yang barokah, keluarga yang barokah, anak-anak kita sebagai anak-anak yang soleh dan soleh. Semoga Allah dengan kehadiran kita ini berikan kita semuanya sehat semuanya, ya. Sehat jasmani, sehat rohani. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Subhanallah wa bihamdihi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.